Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Heranisa. Saya salah satu anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang persepsi dalam film posesif. Berikut anggota kelompok saya. Lalu latar belakang dari materi yang akan saya presentasikan yaitu persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting, yang memungkinkannya untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Selain itu, persepsi memotivasi seseorang untuk bersikap dan bertindak dalam sebagian besar aktivitas hidupnya. Latar belakang inilah yang mendasari kami memilih judul persepsi dalam film posesif, dikarenakan di dalam film posesif terlihat beberapa adegan yang menggambarkan persepsi. Lalu ada landasan konsep. Persepsi adalah persepsi, kesan, gambaran, atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal atau objek melalui panca indera. Lalu landasan teori, yang pertama ada syarat terjadinya persepsi. Menurut Sunario 2004, halaman 98, syarat-syarat terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. 1. Adanya objek yang dipersepsi. Kedua, adanya perhatian yang merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. Yang ketiga, persiapan dalam mengadakan persepsi. Dan yang keempat, saraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus ke otak yang kemudian sebagai alat untuk mengadakan respon. Lalu landasan teori yang kedua ada faktor-faktor persepsi. Yang pertama ada perhatian. Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi diperlukan adanya perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Yang kedua ada objek yang dipersepsi. Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. Yang ketiga alat indera syaraf dan susunan syaraf. Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping itu juga harus ada syaraf sensori sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Lalu landasan teori yang ketiga ada langkah-langkah dalam proses persepsi. Yang pertama ada seleksi. Beberapa faktor yang menyebabkan kita memperhatikan beberapa pesan dan mengabaikan yang lain, seperti intensitas, repetisi, dan perubahan. Yang kedua ada organisasi. Beberapa skema mengelompokkan orang lain, menurut Freeman dan Ambady 2011, adalah fisik, peran, interaksi, dan psikologis. Yang ketiga ada interpretasi. Beberapa faktor penyebab kita menafsirkan perilaku seseorang dalam satu atau lain cara, seperti kepuasan relasional, harapan, pengalaman pribadi, kepribadian, dan asumsi tentang perilaku manusia. Dan yang terakhir ada negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana komunikator mempengaruhi persepsi satu sama lain. Lalu landasan teori yang selanjutnya ada pengaruh persepsi. Yang pertama akses informasi. Kita hanya bisa memahami mengenai sesuatu yang kita tahu, padahal tidak ada orang yang tahu segalanya, bahkan tentang orang terdekat dalam hidup kita, sehingga ketika informasi baru tersedia, persepsi terhadap sesuatu hal berubah. Yang kedua, pengaruh fisiologikal. Indra melihat, mendengar, mengecap, menyentuh, mencium, usia, kesehatan dan kelelahan, siklus biologis, kelaparan, dan tantangan neurobehavioral. Dan yang ketiga, pengaruh psikologis, suasana hati, keadaan emosional, dan konsep diri, cara kita berpikir, dan merasakan tentang diri kita sendiri. Yang keempat, pengaruh sosial, peran seks dan gender, peran pekerjaan, dan peran relasional. Dan yang terakhir ada pengaruh budaya. Budaya memengaruhi seleksi, organisasi, interpretasi, dan negosiasi. Dan itu memberikan pengaruh yang kuat pada cara kita memandang komunikasi orang lain. Contoh-contoh adegannya ada adegan pertama, persepsi yang terlihat di adegan film posesif, yaitu ada adegan 1.1 dan adegan 1.2. Adegan ini termasuk ke dalam persepsi yang dilakukan oleh ayah Lala, di mana ia menggunakan inderanya dalam mengumpulkan informasi mengenai Yudis dari fisik, tingkah lakunya, hingga ia sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak menyukai Yudis sebagai pacar anaknya, Lala. Hal ini sendiri melewati 4 proses persepsi yang dimulai dari tahapan seleksi, organisasi, interpretasi, hingga tahap negosiasi. Adegan yang kedua, ada adegan 2.1 dan 2.2.
Setelah berpacaran dengan Lala, Yudis seringkali mengantar Lala pulang ke rumah. Namun suatu kali Yudis melihat Rino, sahabat Lala, mengantar Lala pulang, di mana mereka tampak tertawa bersama. Di situ Yudis mulai menginterpretasikan bahwa akan ada kemungkinan Rino dan Lala memiliki hubungan lebih dari sahabat. Sejak saat itu, Yudis menjadi sangat cemburuan dan posesif. Ia bahkan marah saat mengetahui Lala makan bersama teman-temannya karena ada Rino di sana. Hal ini sendiri termasuk dalam pengaruh persepsi psikologis, di mana persepsi tersebut membuat suasana hati serta keadaan emosional Yudis menjadi buruk. Lalu adegan 3, ketika Lala pergi hangout dengan teman-temannya, dan Yudis merasa Lala tidak ada kabar pergi dengan siapa, Yudis pun menghubungi Rino untuk menanyakan apakah Lala dengannya. Seketika Lala sadar sudah banyak panggilan telepon masuk dari Yudis. Disinilah pertengkaran terjadi. Yudis merasa Lala terlalu dekat dengan Rino sehingga dia pergi ke kafe di mana Lala dan teman-temannya hangout bersama. Di sini terlihat pengaruh persepsi yang pertama, yaitu akses informasi. Yudis hanya memahami informasi yang dia ketahui, yang dimana Lala hanya pergi hangout dengan teman-temannya dan Rino ada di sana, yang mengakibatkan keterbatasan informasi dan emosi pun memuncak. Lalu adegan 4, selanjutnya ketika Lala berusaha memberikan surprise ke Yudis dengan datang ke rumahnya secara diam-diam untuk membahas hubungan mereka setelah masa SMA, Yudis memperlihatkan wajah yang panik ketika mamanya bertemu dengan Lala. Karena Yudis tidak pernah menceritakan Lala ke mamanya, dan Yudis tahu mamanya tidak suka anaknya berpacaran karena mamanya ingin Yudis fokus masuk ITB. Ada dua pengaruh persepsi yang masuk ke dalam scene ini. Pertama, ada pengaruh psikologis, dan yang kedua adalah pengaruh budaya. Pengaruh psikologis ini melibatkan suasana hati Yudis yang menjadi khawatir serta takut. Pengaruh budayanya terlihat dari penyebab dari budaya keluarga yang menuntut Yudis untuk masuk ITB, karena kebanyakan keluarganya adalah lulusan ITB, sehingga ia pun harus meneruskan hal tersebut. Lalu adegan yang terakhir ada adegan 5. Adegan ini Lala mendapatkan Universitas Indonesia yang bertentangan sama Yudis, yang ingin kuliah di Bandung, dan Yudis pun membujuk Lala untuk ke Bandung. Namun akhirnya Lala tetap di Jakarta. Yudis pun tidak terima dengan keputusan Lala untuk menetap di Jakarta, yang akhirnya membuat Yudis kesal dan mencekik Lala. Setelah itu pun Lala menjadi takut terhadap Yudis dan menolak menemuinya. Hal ini termasuk interpretasi yang disebabkan oleh pengalaman pribadi. Hal ini juga pengaruh persepsi-persepsi psikologis yang mempengaruhi keadaan emosionalnya. Lalu penutupnya, persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya, dan dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses untuk menerjemahkan segala informasi yang didapat dari lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, dan perasaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.